Puji bagi Tuhan semesta alam, kita negeri berlian, ciptakan damai anti kekerasan, warna dan indah perbedaan, taat konstitusi dan toleransi, saling menerima dengan semua tradisi, kepalkan tangan dan saling menghargai, cita-cita kita untuk NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sobat mantap semuanya yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali, dan kali ini kita masih dalam acara podcast Lantai Surga edisi khusus Ramadan. Hadir di tengah-tengah kita yaitu Mbak Wardatum Miskiyah SH. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Wardah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, beliau adalah penyuluh agama Islam KUA Grabag. Nah, karena ini edisi Ramadan, kita akan bahas membincang tentang Ramadan, dan karena narasumber saya adalah perempuan, kita akan bahas tentang perempuan ini Mbak Wardah. Oke, baik Ibu. Ini tentu berkaitan dengan bagaimana kita supaya ibadah Ramadannya itu sempurna, terutama bagi kaum perempuan yang terkadang, ya namanya perempuan ya, kalau yang masih usia produktif itu biasanya tidak full puasanya, ada yang batal. Karena apa? Biasanya karena ya haid atau menstruasi. Nah, ini menurut pandangan fikih bagaimana? Kalau yang kita baca ini Mbak Wardah ya, di dalam Al-Quran, terutama yang surat Al-Baqarah ayat 25 kalau nggak salah ya, itu kan boleh tidak meninggalkan puasa itu wa in kana maridun, kalau dia sakit atau ala safarin atau dalam perjalanan. Nah, ini dua itu ya yang alasan untuk boleh meninggalkan puasa, dan bisa dibayar fafidiyatun min ayamin ukhur. Nah, sekarang ini kalau perempuan ini ada di posisi yang mana ketika dia haid dan tidak boleh berpuasa? Mungkin bisa dimulai dari bagaimana pandangan Islam tentang perempuan yang sedang haid dan tidak berpuasa. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya. Jadi untuk perempuan haid mungkin ini keterkaitan dengan salah satu ayat yang ada di Al-Quran, Ya. juga di surah Al-Baqarah juga, ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa. Al-ayah, Ya. di ayat tersebut menerangkan tentang haid, bahwasanya haid itu adalah sebuah kotoran. Seperti ya. itu. Makanya kenapa? Karena seorang perempuan membawa kotoran itu bukan berarti perempuan ada yang kotor, penyakit, ya. ya. Oke. Lalu dia untuk tidak melaksanakan sholat, puasa dan lain sebagainya yang tidak diperbolehkan Jadi oleh memang syariat. ini khusus perempuan, memang ada kondisi khusus ya, Iya, nanti baik. tidak dialami oleh laki-laki, bahwa ketika dia mengalami haid, itu kalau secara medis itu kan memang ada sel telur yang tidak dibuahi kan, Iya, betul, kemudian tidak dia dibuahi. luruh menjadi darah haid. Itu kondisi seperti ini tadi kotoran atau betul. vulva ada kalau di dalam Iya. penyakit, maka ini kategorinya tidak boleh melakukan sholat, melakukan puasa. Tidak melakukan sholat, tidak boleh puasa, membawa Al-Quran juga tidak boleh. Membawa Al-Quran. Ya, Ada lagi tidak sih boleh. tawaf, tapi Tawaf ini tidak cara- boleh ya. Kemudian Oke. berdiam diri di masjid juga tidak boleh, Iya, karena betul. dikhawatirkan nanti ada menetes. Ya, Gitu. oke. Gitu. Lalu untuk membawa Al-Quran ini Bu, kadang-kadang juga ada beberapa pertanyaan. Membawa Al-Quran itu, apakah jika kita membawa Al-Quran terjemah itu boleh apa tidak? Seperti itu. Gimana ini? Nah, untuk Al-Quran ini sebenarnya yang kita garukan adalah di situ kenapa tidak boleh kita membawa Al-Quran, karena la yamassuhu illal mutahharun, Iya, kan seperti betul, itu. di dalam Al-Quran Nah, itu. lalu bagaimana yang dikategorikan dengan Al-Quran Al-Quran. itu? Al-Quran itu seperti yang kita ketahui itu adalah kitab suci. Tetapi di sini yang dimaksud adalah mushaf, adalah ketika dia itu full dengan ayat-ayat Lafal, Al-Quran, lafal Al-Quran. ayat-ayat Al-Quran, lafal-lafal Al-Quran.
Atau jika bagaimana kita membawa tafsir? Otomatis jika kita membawa tafsir itu kan redaksinya jauh lebih banyak artian atau tafsirannya dibandingkan dengan ayat Al-Quran. ayat Al-Quran. Oh, iya, Maka ini betul. digolkan dan itu tidak masuk dalam kategori mushaf. Jadi otomatis itu boleh jika membawa tafsir itu boleh seperti itu. Oke. Oke. Jadi begitu ya Sobat Mantap. Jadi pertama kita tadi itu yang hanya membawa Al-Quran saja memang tidak boleh, yang kita yakini karena itu ada persyaratan dan Al-Quran langsung itu yang mengatakan bahwa harus suci. Nah sekarang kaitannya dengan puasa ini Mbak Wardah. Jadi bagaimana orang yang sedang haid itu ketika menjalankan ibadah puasa, apa yang dilarang, apa yang dibolehkan, dan bagaimana memulai dan akhirnya seperti apa? Oke, baik. Kita mulai dari memulainya ya. Boleh. Seperti yang kita ketahui, misal ketika seorang perempuan itu memulai haid ya. Memulai haid itu bisa kita kategorikan bahwa dia mulainya kapan waktunya dan apakah di masa dia itu haid atau di luar siklus haid. Maksudnya istihadah begitu? Ya, kita harus ketahui kenapa, inilah dimana pentingnya kita mencatat ya, mencatat siklus haid kita. Karena ini nanti kaitannya adalah dengan ibadah kita. Lalu ketika kita haid misal nih, ini sudah di siklus haid, memang benar-benar di siklus haid, lalu bagaimana kita menghitungnya, ataukah kita ada kodok sholat atau tidak, seperti itu. Misal Ibu Zulfa, Ibu Zulfa keluar waktu haid darah keluar itu di waktu zuhur. Oke. Ya, di waktu misal zuhur dan itu memang belum melaksanakan sholat zuhur. Otomatis harus besoknya ketika sudah suci harus mengkodok sholat zuhur. Lalu kemudian ketika kalau misal waktu zuhur sudah sholat, lalu kemudian pas cek kok ternyata keluar, artinya kita tidak mengkodok sholat zuhur karena sudah sholat. Dan kita tahunya adalah setelah sholat zuhur, walaupun itu masih dalam waktu sholat zuhur. Lalu ketika berhenti, nah ini ketika berhenti, ini masih kaitan dengan sholat. Lalu ketika berhenti, itu kita harus rajin cek di waktu-waktu sholat. Karena kita itu harus memastikan bahwa kita betul-betul sudah berhenti. Lalu bagaimana caranya memastikan berhenti? Ini juga harus dicek, benar-benar dicek. Jangan Allah nanti juga biasanya segini atau malas-malasan nanti dulu, itu nggak boleh. Karena kita harus menjaga, misal zuhur kita cek, setiap waktu sholat kita cek. Ketika waktu sholat misal zuhur, ternyata masih keluar darah, walaupun warnanya coklat itu masih kategorinya, walaupun itu asal masih dalam waktu memang tenggangnya tidak lebih dari 15 hari. Betul, begitu Sobat Mantap. Jadi kita memang ya sedikit ribet ya sebagai perempuan, tapi saya kira kalau kita sudah menjalani sekian puluh tahun misalnya, yang memang sudah haid atau yang baru pemula bisa belajar bahwa terutama ketika kita selesai itu kita harus betul-betul teliti gitu ya. Jadi nggak boleh nanti aja lah pagi sore gitu. Walaupun kadang-kadang gini Mbak Wardah, jadi kadang-kadang sampai sucinya 2 kali 3 kali, ternyata sudah suci, udah sholat 1 kali, suci duhur misalnya, kemudian sholat duhur, sholat asar, malamnya keluar lagi. Pernah ngalamin kayak gitu ya? Seperti itu. Jadi karena dalam rangka kehati-hatian Sobat Mantap, makanya ini kaitannya dengan sholat memang harus diperhatikan. Lanjut kaitannya dengan mengganti tadi itu. Kalau misalnya tadi yang pertama kan memulai, kalau duhur, saya pernah mendengar gini Mbak Wardah, kalau mulai duhur maka dia nanti kalau belum sholat artinya dia akan menggantinya duhur dan asar. Gitu ya. Coba ini untuk yang selesainya ya. Untuk yang selesainya kayak. Jika untuk ngecek kita waktu masa suci, kita itu ada waktu sholat yang itu bisa dikodok, maksudnya bukan dikodok, dijamak dan untuk kosor, dijamak dan tidak boleh dijamak. Nah, seperti sholat subuh itu kan nggak bisa dijamak ya, karena sholat subuh nggak ada kaitannya. Yang bisa dijamak adalah sholat duhur beserta dengan asar, lalu maghrib beserta dengan isya. Nah, ketika misalnya asar ya, waktu asar itu seorang perempuan itu ternyata kok sudah bersih gitu. Nah, ketika bersih, dan ini harus diingat, kapan bersihnya itu ketika waktu suci ternyata masih masuk bisa untuk 1 rakaat. 1 rakaat sampai ruku itu kok masih mencukupi, maka itu dikategorikan dia harus mengkodok sholat asar tersebut beserta dengan sholat duhur.
Begitu juga dengan sholat maghrib dan isya, seperti itu. Lalu atau misal nih di awal sholat ya, di awal sholat misal di awal sholat isya, di awal sholat isya waktunya itu sudah maghrib mepet sekali, maghrib mepet sekali dengan isya. Dan itu jika kita kira-kirakan untuk takbir itu sudah nggak cukup gitu. Untuk 1 rakaat itu nggak cukup, maka itu tetap sudah masuk qadha. Dan lalu ada itu di sholat isya. Seperti itu. Jadi qadhanya maghrib qadha, isyanya ada. Ada itu adaan saat itu, jadi saat bukan qadha ya. Ya, betul. Lalu jangan lupa ya, waktu awal kita mulai haid itu kita punya hutang sholat apa, kita harus diingat-ingat dan itu harus diqadha, seperti itu. Baik, demikian Sobat Mantap. Nah, sekarang kita akan kembali ke tadi itu yang kaitannya dengan puasa ya. Baik, kita kembali ke puasa. Tadi kategori yang orang haid itu dia sakit ya, berarti harus meninggalkan puasa dan punya kewajiban untuk mengkodoknya. Kalau sholat sih cuma yang awal dan akhir tadi itu. Betul, yang tengah-tengahnya kita nggak wajib kodok. Nah sekarang kalau kita meninggalkan puasa, kan selama yang ditinggalkan kita harus kodok nih. Betul. Nah makanya kita harus memperhatikan kapan mulainya dan kapan berakhirnya, sehingga kita tidak punya hutang jelas mau nyaurnya berapa, kemudian tidak lagi punya hutang puasa di tahun-tahun mendatang, kan gitu. Betul. Ya mungkin bisa dijelaskan bagaimana kita memulai ini, kapan nih saya masuk nggak puasa, walaupun mungkin ini kurang 5 menit maghrib, tinggal sedikit sekali nih Mbak Wardah, ini kira-kira tetap masuk hutang 1 atau gimana ini? Silakan dijelaskan. Itu adalah sebuah perempuan, walaupun ya ini kita sudah puasa sehari nih, misal walaupun maghrib belum buka puasa, memang belum waktunya buka puasa, tetapi 5 menit sebelum kita buka puasa itu sudah ternyata ngecek, loh ternyata kok saya itu kok haid kayak gitu. Ya otomatis itu sudah hilang puasanya 1 hari itu. Tapi ya seperti itu. Lalu ketika pagi otomatis, pokoknya waktunya ketika haid itu keluar di antara waktunya puasa ya, waktu jamnya puasa kok itu keluar mulai subuh atau mulai fajar sotik sampai tenggelamnya matahari atau sampai tenggelamnya matahari kok ternyata ada darah keluar, otomatis itu dihitung haid dan itu batal. Maksudnya haid adalah ketika di siklus haid ya. Ya betul ya. Ini tadi kita sudah dalam siklus haid ya, kita belum membahas tentang bagaimana kalau istihadah ya. Ya, karena istihadah itu pada dasarnya sama dengan orang suci. Iya betul. Ya ini lagi kita membahas tentang bagaimana yang sedang haid. Lalu ini Ibu, tentang ibu hamil dan menyusui. Bagaimana ini? Nah, kan ibu hamil dan menyusui kadang-kadang memang benar-benar nggak kuat. Iya betul. Jadi, nah ini gimana Islam bisa memberikan hukum yang tepat, tidak memberatkan, tetapi dia memang tetap menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Betul. Bagaimana itu? Nah, jadi perempuan itu memang wahnan ala wahnin wa fiswaluhu fi amain, masya Allah. Lemah dan terus melemah ya. Berkesusahan yang bertubi-tubi ya. Dari awal hamil. No, sobat mantap laki-laki perhatikan ya, ini wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin wa fiswaluhu fi amain. Jadi perempuan itu mulai dari awal ketika hamil itu sudah bersusah payah, kemudian selanjutnya melahirkan juga bersusah payah, belum lagi nanti menyusui, itu luar biasa. Jadi tetapi di dalam Islam kita ada sebuah hukum tentang bagaimana keringanan rukhsah ya, rukhsah untuk bumil busui, kita bisa menyebutnya bumil busui ya. Bumil busui ini boleh tidak berpuasa. Boleh tuh nggak puasa. Tetapi berarti kan ada beberapa kategori ya. Betul, ada beberapa kategori. Dari bumil dan busui ini ada beberapa kategori yang mana kita harus teliti betul. Apakah bumil busui tidak puasa itu kodok saja atau bersama dengan membayar fidyah? Nah, atau fidyah saja, ada nggak ya fidyah saja? Tidak ada. Oh, tidak ada. Nanti saya ibaratkan Ibu fidyah itu ya. Jadi untuk bumil busui mendapatkan rukhsah tidak berpuasa itu ada kategorinya, ada 3. Yang pertama, tidak puasa itu karena dirinya sendiri atau karena si ibu khawatir terhadap si ibu. Ya. Kalau dia puasa nanti dia akan semakin lemah. Ya betul. Jadi, misal merasa, aduh nanti kalau saya puasa nanti bagaimana diri saya? Ya biasanya terus drop karena saya setiap sekian harus minum obat, harus apa misalnya karena kondisi lemah ya. Betul. Oke, itu
memang fisiknya ibu itu tidak memungkinkan untuk berpuasa. Bagaimana ini caranya? Nah, jika yang pertama ini, maka tidak dengan bayar fidyah, hanya dengan mengqadha saja. Nah, nanti kalau sudah melahirkan ada kesempatan untuk berpuasa, Nah, maka dia hanya mengqadha puasa saja. Ya, tanpa membayar fidyah. Tanpa Lalu yang membayar kedua, fidyah. Yang kedua, jika khawatir ibu dan bayinya. Nah, ini. oh, ibu dan bayinya. Iya. Jadi ibunya juga lemah, bayinya juga nanti mempengaruhi Khawatir, iya, perkembangannya. takut nanti bayinya bagaimana, Oh, iya, apakah iya. dia nanti kehausan dan lain sebagainya karena Iya. Yesusnya berkurang. Jika khawatirnya dua, Ya, ibu dan bayi, maka tetap sama, yaitu hanya mengqadha saja. hanya mengqadha saja. Iya, Jadi betul. karena pada dasarnya yang punya kewajiban itu ibu ya, Iya. bayi kan belum. Betul. Nah, makanya kemudian hanya mengqadha saja. Oke. Nah, lalu kategori yang ketiga adalah ini yang khawatir hanya bayinya saja. Oh, jadi sebenarnya ibunya kuat puasa. Kuat puasa. Tapi kondisi Khawatir yang kondisi ini kalau nanti nggak dikasih bayinya nutrisi bagaimana? Iya, selama sekian betul. jam, dia perkembangannya terganggu. Oke, entah Oh, janin entah bayi bisa, Bu. Jadi ini dibumil dan busui ya. Oh iya, bayi atau janin Ataupun di dalam janin. kandungan. Iya, Ah, betul. Ketika puasa Gimana? nanti ditakutkan karena misal ada diagnosa apa atau apa Iya, sebelumnya periksa betul. gitu. Nanti bayinya bagaimana? Nah, ini juga boleh tidak berpuasa, tapi nanti bagaimana mengqadha dengan fidyah, disertai dengan fidyah karena Jadi mengkodok juga iya. ini Fidyah untuk bayinya juga. saja ya, untuk bayinya Iya. saja. Jika khawatir terhadap bayinya saja, Saja. maka mengqadha dan Juga membayar fidyah. fidyah. Double Seperti itu. nih, sobat mantap ya. Iya. Hmm. Lalu, nah ini ketika sudah ini nanti untuk bumil dan busui, ibu hamil dan ibu menyusui. Lalu ketika selesai biasanya kan siklusnya itu pertama hamil, 9 misal hamil, habis itu menyusui kan sampai 2 tahun otomatis ketemu Ramadan lagi nih. Padahal belum sempet kita untuk mengqadha Qadha, puasanya. iya, Lalu bagaimana seperti itu? Nah, jika seperti ini keadaannya, kalau misal memang apalagi kok nanti misal untuk ibu-ibu yang belum sempat KB dan ternyata kok hamil lagi. Nah, aduh ini. Nih ya, jika ternyata tahun pertama hamil, tahun selanjutnya adalah menyusui, terus selesai menyusui ternyata hamil lagi. Wah, ini Menyusui lagi. program Nah, Ramadan tanpa puasa ini. Kalau ini Ya, bagaimana? gimana? Dan Gimana? ini ketika ya siklusnya tetap sama, misal hukumnya tetap dari 3 kategori tadi. Jika kok kita kan harus ada kewajiban untuk mengqadha puasanya. Puasa. Lalu kok Belum dikodok nih, udah belum ketemu dikodok ya, Ramadan, udah ketemu nggak Ramadan bisa lagi. ya. Nah, seperti ini jika kok ada jeda waktu, misal Bu, sebenarnya sudah selesai menyusui nih, lalu masih ada jeda dan belum tahu hamil lagi kan, nih masih ada jeda, kok sampai belum terbayar kodoknya, nah, Gimana? maka harus disertai dengan fidyah. Jika ada jeda dan belum dibayar. Artinya jadi yo fidyah yo kodok arti Jika jadi, ada dalam jeda kondisi tapi yang belum terbayar. Oke. Ya, tapi jika sudah terbayar maka itu sudah lain lagi masuk di kategori 3 tadi seperti itu. Oke, seperti itu. Iya, Sobat boleh. Mantap. Ini ada tambahan lagi Ibu. Gimana? Lalu bagaimana jika saya hanya memilih untuk fidyah saja, nggak mau mengqadha? Gimana? Ini kaitannya adalah biasanya saya mengibarkan itu tentang genteng bocor Ibu. Tentang bocor. Iya, genteng bocor. Maksudnya? Jadi seperti ini. Jika ada genteng bocor, itu adalah sebuah problem kan, Bu? Sebuah problem. Yang kita benahi adalah harus gentengnya yang bocornya. Iya kan? Bukan tentang bagaimana cara kita mencari ember di bawahnya sebanyak mungkin atau serajin kita membuang air dari tetesan bocoran air ya, bocoran betul, itu. Betul. Begitu juga dengan fidyah dan juga qadha. Fidyah itu adalah sebuah ibarat bukan karet ya, kayak hukuman ya. Ya kan? Jadi dia itu ibarat Kifarat. kalau kifarat Ganti, ya itu kan ya, pengganti ya. pengganti, ya. Lah, kalau fidyah ini terkait dengan puasa itu adalah kita itu problemnya adalah harus mengqadha, harus puasa. Lalu jika hanya mengganti dengan fidyah saja tanpa alasan yang jelas tadi, maka itu tidak masuk ke problem utama. Jadi nanti otomatis ya udahlah besok nggak usah puasa kan bisa fidyah, nggak usah puasa kan bisa fidyah, otomatis akan menganggap enteng seperti itu. Padahal poin utamanya adalah kita harus puasanya. Kita kewajiban kita adalah puasa, bukan tentang fidyahnya gitu loh. Makanya itu bagaimana caranya ketika kita tidak puasa, ya berarti kita harus menetapi hukumnya sesuai dengan kategori-kategori tadi. Bukan hanya pokoknya yang penting fidyah, enggak seperti itu. Ya, seperti juga kalau ini berlaku untuk yang bepergian ya. Kalau orang yang bepergian yang sudah
melebihi dari apa namanya 2 marhalah ya, atau sudah dibolehkan untuk jamak dan qasar sholat itu juga boleh tidak berpuasa. Tetapi kalau sholat itu lebih baik dijalani rukhsahnya, yaitu qasar maupun menjamak. Tetapi kalau puasa itu lebih baik berpuasa kalau kuat, ya kan, daripada udahlah aku malas puasa, ini saya tak bepergian jauh kemudian bayar fidyah aja. Kayaknya enggak ya, harusnya lebih, atau mengkodok lain waktu, enggak. Jadi lebih baik berpuasa. Itu memang berpuasa itu agak istimewa. Ini saya sedikit terbesit tiba-tiba ini Mbak Wardah. Jadi gini, ini ibu lagi ya, kembali ke ibu. Kalau Bu Mel punya masalah janinnya, itu oke lah, karena di dalam kita nggak tahu caranya bagaimana untuk mengatasi yang di dalam. Tapi kalau sudah busui, ini anak bermasalah kalau nggak dikasih minum ASI, itu dia akan pertumbuhannya terganggu atau sakit atau apalah itu. Maka tadi itu ibu kalau ya namanya menyusui, kalau seharian puasa juga lama-lama kering kan, lemas dan itu boleh tadi, walaupun kemudian karena mengkhawatirkan anak itu menjadi 2, ya fidyah ya puasa itu. Sekarang modelnya ASINya dipump, dipumping, kemudian di stok lah di kulkas. Freezer, itu apakah itu lebih baik begitu atau tetap saja langsung pakai ASI tapi dengan konsumsi tidak puasa ibunya? Baik Ibu, jadi ini masuk ya. Kebetulan saya nggak ngomong karena saya sudah mengalaminya. Jadi busui juga ya Mbak Wardah, jadi dia ada ngalamin. Gimana? Jadi sekarang satu tips puasa untuk bumil busui supaya nggak lemes, dan kalau ASI itu memang ya tergantung kita, asupan kita juga ya, betul. Kita. Tapi gimana caranya? Kalau bisa itu satu pumping, kita simpan di kulkas, di freezer ya, biar tahan lama, karena freezer itu akan tahan lebih lama, kualitas ASINya dan juga terjaga dengan baik. Lalu pas ketika sahur ya, malam silahkan bisa minum air nabis atau makan kurma dengan minum air susu. Ya, itu akan tips menambah produksi. Lemes ya. Walaupun menyusui. Rasanya itu kayak normal, aman, biasa, nggak lemes. Dan kalau untuk kelancaran sih ya memang karena pengaruh ASINya itu yang malam itu harus minum banyak air putih. Kalau ASINya masih tercukupi dengan baik. Sobat mantap, terutama yang sedang busui atau tadi Bu hamil pun mungkin begitu ya? Iya, seperti itu juga. Bu Mel busui kalau hamil pas bulan puasa dan kita ingin tetap berpuasa dengan aman, tadi itu caranya. Jadi banyak minum air di waktu malam, kemudian tadi itu minum air nabis itu adalah air kurma yang misal kurma direndam malam, misal nih berapa jam ya? 6 jam. Misal habis maghrib udah direndam kurma 5, taruh di gelas, tuang air putih, dah gitu. Nanti minumnya nanti di pas sahur. Ya, atau malam bisa diminum lagi juga nggak apa-apa, misalnya seperti itu tips. Jadi bagaimana kita tetap sebagai seorang perempuan yang tadi punya kodrat untuk hamil, menyusui, tapi puasa tetap berjalan lancar. Ya, karena nanti membayar kodok puasa itu jauh lebih berat dibandingkan dengan puasa di bulan Ramadan. Betul. Nah, kalau ini pasti sobat mantap yang perempuan sudah mengalami ya. Kadang-kadang kita itu sok diginiin sama teman-teman kita yang laki-laki, enak nggak puasa. Padahal kalau kita bisa memilih, itu pasti kepinginnya malah justru puasa di bulan Ramadan, temannya banyak. Gimana caranya? Kalau kodok agak susah, jadi jangan dianggap senang ya. Ini sobat mantap yang laki-laki harus empati pada mereka perempuan-perempuan yang sedang tidak berpuasa. Kadang-kadang diledekin ini Mbak Wardah. Oke, baik, saya kira kaitannya dengan puasa bagi orang yang hamil, orang yang menyusui, dan tadi yang pertama tentang orang yang haid sudah bisa kita bahas secara tuntas. Sebenarnya masih banyak sekali kaitannya dengan fikih wanita. Atau fikih perempuan. Nanti ke depan insya Allah kita akan punya program khusus kaitannya dengan fikih perempuan. Bukan hanya kaitannya dengan bagaimana sholatnya, bagaimana berpuasa, tetapi juga mungkin bagaimana menjadi seorang istri, bagaimana menjadi seorang ibu. Mungkin nanti kita punya waktu khusus di podcast ini membahas tentang kaitannya dengan bagaimana menjadi perempuan yang tetap beribadah dengan enak, dengan baik, sah, walaupun ada banyak kendala-kendala, termasuk tadi itu haid yang memang itu menjadi kodrat
perempuan. Saya kira ini saja podcast kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih Mbak Wardah. Sama-sama, ya. Ibu. Terima Mudah-mudahan kasih bisa juga. mencerahkan kita semuanya. Dan semangat untuk perempuan yang sedang berpuasa ataupun yang sedang tidak berpuasa, kita semua tetap dihitung beribadah kepada Allah. Yang penting kita tidak bermaksiat kepada Allah, tidak berpuasa pun asal kita banyak zikir ataupun kita menerima dengan ikhlas tidak bisa puasanya kita, itu sudah merupakan ibadah dan mendapatkan pahala. Nah, sobat mantap, sampai berjumpa kembali di podcast berikutnya. Kita akhiri, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, kita negeri berlian, ciptakan damai anti kekerasan, warna dan indah perbedaan, taat konstitusi dan toleransi.